Ruang Dewa Beladiri. Bab 111 sampai dengan bab 115. Bab 111. Mata bersalju penuh dengan horor, dan manusia yang berseberangan benar-benar menerobos, dan setelah terobosan itu begitu kuat, hampir seperti kekuatan dari puncak bawaan. Ini menandai terobosan baru dalam efektivitas tempur Ye Xiwen. Namun, burung hantu salju ini tidak mau menyerah. Binatang ini juga sangat pintar. Dia juga ingin menamparkan Ye Xiwen ketika dunia ketidakstabilan, membunuhnya kejutan, mungkin masih ada peluang. Mata merah bersalju ini melancarkan temperamen keras dan pemerasan, tetapi Ye Xiwen tidak membiarkannya menunggu lama. Kecemerlangan luar biasa menutupi sebagian kecil langit. Pisau Ye Xiwen lebih dan lebih mengerikan, dan bahkan burung hantu bersalju harus pergi sekuat tenaga. Salju menjerit, dan es dan salju di langit mulai terbang sekaligus, berkumpul di depannya, membentuk dinding es untuk melawan pisau Ye Xiwen. Namun, tidak ada pertahanan untuk hidup. Pisau Ye Xiwen seperti bambu patah. Hampir seketika mematahkan dinding es menjadi dua bagian, seperti memotong kertas. Hei! Pisau-pisau pemecah menghancurkan tubuh Giring dalam beberapa saat, dan itu seperti tubuh yang subur seperti emas dan besi. Itu masih dipecah menjadi dua bagian, darah terciprat, daging dan darah berkibar, dan mata merah itu luar biasa dan tidak kesediaan. Itu baru saja menerobos, tidak ada satu sisi, dan tidak ada nama di monster pegunungan. Ini adalah hasil dari dipotong di sini. Ye Xiwen menghela nafas lega. Sekop salju ini bukan masalah yang sulit ditangani secara umum, tetapi juga alien alami. Jika tidak dengan sendirinya menerobos puncak bawaan, maka sulit untuk menang atau kalah. Namun, Ye Xiwen juga memberikan kilasan kegembiraan. Setelah menerobos puncak ganda bawaan, 80% instingnya di tubuh berubah menjadi naluri bawaan. Dia pasti bisa bersaing dengan master dari 4 puncak bawaan, dan selanjutnya disebut mengubah semua insting bawaan dari kesempurnaan kecil bawaan. Sementara itu, aliran cahaya turun dari langit, dan Ye Xiwen mengulurkan tangan dan menjadi pembawa pesan. Ye Xiwen menjelajahinya dengan tulus, dan banyak informasi dituangkan ke dalam pikiran Ye Xiwen. Itu adalah informasi dari Yan Qiling. Ye Xiwen tidak lagi ragu-ragu, dan peluit, derek dengan cepat terbang turun dari langit. Selama 3 hari ini, derek telah melayang di udara, menunggu panggilan Ye Xiwen. Setelah mengendarai kren, setengah jam kemudian, Ye Xiwen telah kembali ke jenderal. Ye Xiwen mengerutkan kening, dan ketika dia berpikir, orang-orang itu tidak bermaksud menyerah. Untuk faksi murid baru dari Qianyu Pavilion, meskipun tidak semua orang bermusuhan, beberapa faksi bermusuhan. Karena fraksinya besar dan kecil, skalanya juga berbeda, beberapa di antaranya lebih kuat. Sama seperti beberapa fraksi yang diciptakan oleh murid asli, mereka hanya mengumpulkan anggota dari murid inti, dan hanya menagih yang kuat. Situasinya mirip, satu-satunya faksi yang akan dimasukkan dalam murid baru adalah mereka yang berada di tengah-tengah murid baru. Adapun fraksi pada akhirnya, mereka hanya bisa menjadi murid luar, atau bahkan murid terdaftar dalam koleksi anggota. Untungnya, Pavilion Qiangge yang baru tidak harus menjadi musuh dengan semua faksi, tetapi bahkan begitu banyak faksi di puncak Tongtian yang harus dihadapi Qianyu adalah 3 atau 4. Mereka awalnya pesaing, tetapi pada saat ini mereka konsentris. Heli bersama-sama menekan Pavilion Qiangge. Setiap kenaikan kekuatan seperti ini, sampai bisa sama dengan mereka, tetapi itu jauh lebih baik daripada situasi yang Ye Xiwen harapkan. Ketika Ye Xiwen bergegas kembali ke Tongtianfeng, tidak ada pesan Yan Qiling dalam surat itu, dan ada banyak murid yang datang untuk memblokir pintu. Keselamatan para murid baru ini, Ye Xiwen tidak terlalu khawatir. Setelah semua, di Zhongli, para murid lama itu tidak berani terlalu sombong, meskipun situasi intimidasi orang baru hampir selalu ada. Tetapi tidak ada yang berani melakukan terlalu banyak. Sekali keluar saya takut bahwa saya akan terkejut oleh level tinggi. Pejabat tingkat tinggi tidak tahu apa yang murid-murid tua intimidasi murid baru,
Tetapi selama mereka tidak membuat terlalu banyak masalah, mereka umumnya tidak melakukan intervensi langsung. Di mata mereka, ini juga bagian dari penempaan. Semua orang datang ke sini. Biasa-biasa saja secara umum, mereka tidak akan berada di hati. Yang benar-benar peduli pada mereka adalah apakah akan ada beberapa jenius daripada 1000 talenta. Oleh karena itu, Ye Xiwen memulai pekerjaannya di sekte, dan umumnya dia tidak benar-benar mati. Mereka datang untuk mencari masalah dan kekuatan mereka tidak baik, jadi mereka juga dipukuli karena mereka tidak mengambil keuntungan dari kekuatan atau alasan, tetapi begitu mereka bentrok kehidupan manusia, manajemen puncak tidak dapat melakukannya. Ketika Ye Xiwen kembali ke Tong Tianfeng, dia melihat Yan Qiling berbicara dengan seorang pria muda dengan jubah Cina. Yan Broter, apa yang terjadi di sini? Ye Xiwen bertanya. Sebelum berita Yan Qiling diterima, pandangan api dan kemarahan, sekarang sepertinya tidak ada apa-apa sama sekali. Melihat Ye Xiwen kembali, wajah Yan Qiling menunjukkan warna bahagia, dan pemuda tampan itu menatap Ye Xiwen dengan sedikit kesenangan. Wajah Yan Qiling menunjukkan senyum dan berkata, "Hai saudara, kali ini terima kasih kepada saudara laki-laki Jing untuk membantu menyesuaikannya." Di bawah interpretasi Yan Qiling, Ye Xiwen akhirnya mengerti bahwa memang ada sejumlah besar murid lama yang menghalangi pintu, jadi Yan Qiling ingin sekali menemukan Ye Xiwen, tetapi kemudian ia didamaikan oleh pemuda yang cantik bernama Jing Yanan. Pihak lain telah pensiun sementara. Terima kasih atas bantuanmu, Ye Xiwen berkata dengan lengkungan. Tidak masalah, aku juga dipercaya oleh orang-orang. Jing Yanan berkata sambil tersenyum, tetapi tidak bermaksud untuk keberatan. Ye Xiwen memiliki beberapa keraguan yang akan membantunya saat ini. Melihat bahwa Ye Xiwen tampaknya sangat bingung, Yan Qiling berkata, "Jangan menebak, aku akan memberitahumu secara langsung, itu adalah guru China, tolong bawa aku." Tanda pisah. Bab 112. Terima kasih atas bantuanmu, Ye Xiwen berkata dengan lengkungan. Tidak masalah, aku juga dipercaya oleh orang-orang. Jing Yanan berkata sambil tersenyum, tetapi tidak bermaksud untuk keberatan. Ye Xiwen memiliki beberapa keraguan yang akan membantunya saat ini. Melihat bahwa Ye Xiwen tampaknya sangat bingung, Yan Qiling berkata, "Jangan menebak, saya akan memberitahu Anda secara langsung, itu adalah guru China, tolong bawa saya." Hua Menghan. Nama Ye Xiwen muncul di benaknya. Dia tidak berharap itu akan membantu Hua Menghan. Tampaknya ada sosok cantik Hua Menghan Yuxian di depanku. Apakah benda ini sudah lewat di luar? Ye Xiwen tidak terlibat dalam masalah Hua Menghan, tetapi bertanya langsung. Tentu saja, kamu baru-baru ini membuat kekayaan di Paviliun Qianyu. Sekarang ada puluhan ribu puncak di Yuanzhong. Siapa yang tahu bahwa ada sekelompok pendatang baru yang berani? Jing Yanan tersenyum lemah, dengan sedikit nada dalam nadanya. Artinya, wajah Yan Qiling telah berubah, dan setiap orang yang begitu awal dikenal, itu bukan hal yang baik. Orang-orang yang berani melakukan ini sebelumnya, bukan generasi pahlawan, dan akhirnya langsung menuju kebenaran, itu hidup dan lelah, dan akhirnya bercampur sangat menyedihkan. Jing Yanan memandang Ye Xiwen dengan tatapan penuh makna, sepertinya ingin melihat melalui Ye Xiwen miliknya. Yang mana, ini tidak lebih dari kekalahan raja, tidak ada yang bisa dikatakan. Ye Xiwen berkata dengan lemah. Haha, raja dikalahkan, kalimat ini baik. Jing Yanan menghela nafas, murid ini benar-benar berbeda dari masa lalu, tetapi tidak cukup untuk memiliki hati, kali ini aku akan membantumu. Saya sudah pensiun mereka, tetapi pada akhirnya saya tidak bisa berhasil, saya harus melihat diri saya sendiri. Petik 2. Kakak Jingxi bersedia saling membantu, kami sangat berterima kasih. Kata Yan Qiling. Ye Xiwen juga tidak memiliki keraguan bahwa para murid lama, terutama faksi yang anggotanya memilih dari para murid baru, adalah yang paling selamat dalam menekan Qianyuge. Mereka bukan orang jahat, tetapi membunuh ayam dan monyet. Jika semua orang ingin berdiri sendiri,
faksi-faksi ini pembangunan akan sangat terpengaruh. Jika bukan ini masalahnya, orang-orang itu tidak penuh dukungan dan harus menentang murid-murid baru. Jing Yanan tidak tinggal banyak dan segera pergi. Lalu Yan Qiling tersenyum pahit. Untuk mendirikan sebuah faksi jauh dari sesederhana yang dia bayangkan. Apa yang dia pikir terlalu sederhana, bukan hanya panggilan. Masalah kekuatan adalah bahwa faksi-faksi dari para murid lama yang terpana tidak dapat melewati permainan. Jika itu beberapa tahun kemudian, setelah 10 tahun lagi, kekuatannya telah membuat kemajuan yang cepat. Pada saat itu, faksi lain akan dibentuk. Secara alami, tidak akan seperti itu. Kesulitan, dapat dikatakan bahwa itu masalah biasa. Namun, dia sangat enggan, dan itu tidak lama sebelum paviliun Qianyu terbentuk. Apakah itu akan dibubarkan? Hei, kamu kakak, meskipun kali ini ada saudara Jing untuk membantu, tetapi pihak lain juga mengedepankan kondisi. Sebulan setelah Fudi membantu wakil pembantu, Mo Han akan datang lagi. Selama dia bisa mengalahkannya, maka tidak ada yang akan membahas masalah ini di masa depan. Sulit untuk 1000 paviliun, tetapi jika Anda tidak bisa mengalahkan Mo Han, maka Qianyu harus dibubarkan. Kata Yan Qiling dengan beberapa keluhan. Apa ini dingin? Ye Xiwen bertanya, jika geng Fudi ada di belakang, itu juga didirikan oleh yang terkuat dari murid inti. Itu dapat digunakan sebagai wakil geng, dan tentu saja itu bukan orang biasa. Ini dingin, 2 lingkaran lebih awal dari kita, dan saya memasuki sekte umum hampir 6 tahun yang lalu. Pada saat itu, mereka jenius yang sangat mempesona, tetapi hanya dalam 6 tahun, mereka telah berkultivasi ke 5 puncak bawaan. Bahkan setelah menjadi murid unggulan di murid-murid dalam, kekuatannya sangat kuat, karena hubungan bakatnya. Voldemort telah menunjuknya sebagai wakil geng, dan dia juga di antara beberapa wakil geng. Murid, wakil penguasa lainnya adalah murid inti. Yan Qiling menjelaskan, di mana seorang siswa jenius akan menerima perlakuan istimewa, itu tercermin dalam semua aspek, seperti di udara dingin. Aku tidak mau, Yan Qiling berkata dengan enggan, jika dia menunggu 2 tahun lagi, dia tidak akan lebih buruk dari Mo Han, tetapi perbedaannya adalah waktu. Bawa benda ini kepadaku, aku akan datang untuk bertarung dalam sebulan. Kata Ye Xiwen. Kamu, Yan Qiling memandang Ye Xiwen dengan sedikit keraguan. Bukannya dia mencurigai kekuatan Ye Xiwen. Dengan usia Ye Xiwen, dia bisa memiliki kekuatan seperti itu. Dia sangat baik. Tetapi dia tidak percaya bahwa Ye Xiwen bisa saya benar-benar bermain dingin. Jangan khawatir, berikan kepadaku, tidak masalah. Ye Xiwen berkata, kali ini acaranya sudah pasti tidak begitu mudah dipecahkan. Kali ini ada Hua Meng Han, biarkan Jing Yanan maju untuk menyesuaikan. Bisa dikatakan bahwa banyak masalah yang diselamatkan, hanya kekalahan ini dingin. Qianyu bisa mendapatkan pengakuan dari faksi-faksi itu. Tidak akan selalu datang ke pintu untuk menemukan masalah. Dalam hal ini, Anda bisa mendapatkan waktu pengembangan yang cukup. Jika dia diizinkan bertarung dengan Mo Han sekarang, Ye Xiwen secara alami bukan lawan yang dingin, tetapi jika sebulan kemudian, situasinya benar-benar berbeda. Sekarang Ye Xiwen sudah menjadi batas dari puncak ganda bawaan, kekuatan tempur sebanding dengan 4 bawaan sejak lahir. Yu Feng, Ye Xiwen percaya bahwa dia pasti yang paling cepat berkembang dari murid ini, tetapi masih tidak bisa bertarung melawan Mo Han. Namun, jika Anda mengambil kelahiran Xuan Jindan, Ye Xiwen dapat melompat ke langkah dalam waktu singkat dan langsung mencapai puncak triple bawaan. Pada saat itu, Ye Xiwen akan memiliki kekuatan tempur melawan puncak 5 kali lipat bawaan. Dingin, tidak ada masalah sama sekali. Namun, ini juga membutuhkan waktu. Seng Xuan Jin dan sangat efektif, dan obatnya sangat kuat. Diperlukan waktu untuk sepenuhnya dicerna. Bulan ini hanya waktu penyangga. Sebulan kemudian, beritahu aku ini sebentar. Ye Xiwen berkata dengan lemah. Yan Qiling memiliki beberapa ambiguitas tentang kepercayaan diri Ye Xiwen. Bahkan dengan penambahan Seng Xuan Jin dan, dalam pandangannya,
kekuatan Ye Xiwen belum cukup untuk bersaing dengan Mo Han. Dia tidak berpikir bahwa kekuatan Ye Xiwen baru saja membuat terobosan besar, tetapi Ye Xiwen tidak perlu menjelaskan lebih lanjut dan langsung kembali ke halamannya untuk mulai mundur. Tanda pisah. Bab 113. Waktu 1 bulan berlalu dengan cepat. Pada bulan ini, Paviliun Qianyu yang baru menjadi sasaran banyak murid Tong Tianfeng, dan bahkan eksekutif puncak menyatakan keprihatinan. Ye Xiwen, nama yang relatif luas yang awalnya hanya dipromosikan di antara para murid baru, sudah mulai diperhatikan oleh lebih banyak orang. Banyak orang tahu bahwa faksi baru telah muncul di para murid baru. Nama Qian Qiange pertama kali muncul di hati banyak orang. Namun, banyak orang tidak optimis tentang perkembangan faksi baru ini. Banyak orang tahu bahwa pertempuran Ye Xiwen dan Mo Han, tidak ada yang berpikir bahwa Ye Xiwen dapat dibandingkan dengan Mo Han. Ye Xiwen hanyalah seorang murid baru, tetapi Mo Han adalah di antara para murid, ada banyak ketenaran, dan bahkan mereka telah dimasukkan ke dalam daftar murid benih. Meskipun mereka hanya yang terakhir, mereka juga sangat kuat. Anda harus tahu bahwa ada puluhan ribu murid di pintu dalam. Hanya ada 100 murid benih. Ini adalah bagian yang paling penting dari murid dalam. Selama mereka bisa masuk ke dalam daftar murid benih, mereka bisa mendapatkan miring sumber daya seni bela diri. Dalam sekte apapun, ini adalah jenius, dan jenius bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya, dapatkan perawatan yang lebih baik. Tidak ada yang merasa ada sesuatu yang salah, karena semua orang seperti ini. Puluhan ribu murid dalam bersaing untuk mendapatkan peringkat 100 murid unggulan. Dapat dibayangkan bahwa kompetisi ini sengit. Bahkan jika Mo Han hanya ramai, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa kekuatan Mo Han luar biasa. Dan banyak orang sangat optimis tentang dingin. Saya percaya bahwa di masa depan, Mo Han pasti akan menempati daftar murid unggulan untuk waktu yang lama. Untuk bakat dingin, hanya masalah waktu. Dan Ye Xiwen adalah murid baru sesi ini, bahkan jika mereka mengatakan bahwa murid baru sesi ini tidak diperbolehkan, Ye Xiwen adalah salah satu yang terbaik, tetapi setelah semua, waktu latihan masih singkat. Berani mengatakan siapa yang menang dan siapa yang kalah, tapi setidaknya sekarang, tidak ada yang optimis tentang Ye Xiwen. Setelah Ye Xiwen gagal, Paviliun Qianyu, yang belum terbentuk untuk waktu yang lama, akan benar-benar berantakan dan harus dibubarkan. Waktu perlahan datang ke waktu pertempuran kedua pria itu. Pada hari ini, hidup dan mati Tong Tianfeng berada di atas panggung, dan banyak murid berlarian. Di dinasti Yuan, hanya hidup dan mati yang bisa dilepaskan, bahkan jika itu terbunuh. Itu tidak akan melanggar ketentuan, karena kematian dan kematian orang Taiwan adalah tempat di mana para murid dapat menyelesaikan kebencian pribadi. Selama mereka berdua mau hidup dan mati, mereka tidak akan dibiarkan mati. Secara umum, kecuali mereka benci, mereka tidak akan tentang kematian dan kematian. Yuan Zong tidak menghindari ini. Itu benar-benar harus menjadi tingkat hidup dan mati. Apakah Anda harus menutupi, tersenyum di permukaan, dan kemudian menghancurkan pisau di belakang satu sama lain? Ini tidak baik untuk pengembangan Yuan Zong. Setiap hari, beberapa murid akan menyelesaikan keluhan hidup dan mati mereka di sini, tetapi hari ini tidak ada kecelakaan. Ini adalah yang paling hidup. Para murid baru telah berjuang untuk para murid terkenal di antara para murid lama. Berapa lama tidak terjadi? Apa yang terakhir kali? Saat itu, bertahun-tahun yang lalu, tidak banyak orang yang benar-benar ingat. Ayo, aku akan segera mulai. Belikan Ye Xiwen menang, kalah 10, Mo Hansheng kalah 0. Murid yang membuka judi berteriak, banyak murid mulai membeli. Dari kehilangan tingkat dapat dilihat, kebanyakan orang telah membeli Mo Hansheng, hanya sebagian kecil dari orang-orang yang ingin membuat uang, berjudi apakah ada keajaiban akan membeli Ye Xiwen menang. Sialan, bukankah ini pengganggu? Lihat saja adik lelaki kami. Sebuah suara perempuan terdengar dari kerumunan, tetapi dia melihat seorang wanita cantik berusia 20-an,
berdiri di tengah kerumunan, Di sisinya, berdiri seorang pemuda tampan yang berusia sekitar 23 atau 4 tahun. Itu adalah saudara dan saudari Ye Feng dan Ye Ruxue. Pertempuran hari ini tidak hanya disebabkan oleh banyak orang di Tongtianfeng, tetapi bahkan di Jiufeng lainnya, itu telah menarik perhatian banyak orang. Banyak murid bergegas pagi-pagi sekali. Datanglah. Ye Feng dan Ye Ruxue juga secara alami datang, dan murid-murid Gunung Qingfeng semua datang. Dalam hal apapun, Ye Xiwen adalah orang yang keluar dari Gunung Qingfeng, bahkan di samping Gunung Qingfeng. Zong, ada murid baru lainnya yang datang. Mata semua orang sedang menonton, karena pada saat ini, Ye Xiwen tidak hanya mewakili dirinya sendiri, tetapi juga banyak orang baru, mewakili perlawanan para pendatang baru terhadap generasi murid yang lebih tua. Dalam menghadapi perpisahan Ye Ruxue, Ye Feng tersenyum pahit. Ini juga normal. Tidak ada yang optimis tentang pertandingan Ye Xiwen ini. Tentu saja, kecuali untuk Ye Ruxue selalu memiliki kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan pada Ye Xiwen. Di samping mereka berdua, Yan Qiling dan Chang Sun Yuyin dan murid lainnya yang telah diserahkan kepada Ye Xiwen terdaftar. Murid-murid tua ini benar-benar rendah mata oleh mata anjing. Yan Qiling berbisik. Berbicara tentang kerumunan Yan Qiling, dia berkata di depan meja judi, saya menekan 300 keping batu Cina, dan saya menekan Ye Xiwen untuk menang. Yan Qiling menggigit giginya, Ye Xiwen berjuang untuk martabat murid baru mereka, dia tidak bisa membantu, hanya dapat mendukung ini. Aku menekan 400. Lalu suara laki-laki lain masuk, itu suara Ye Feng, hei Ye Xiwen yang menang. Aku juga menekan 100. Ye Ruxue juga mengatakan bahwa dia menggertakkan giginya. Aku menekan 30. Aku menekan 10. Saya melihat bahwa para murid top ini ditekan ke tubuh Ye Xiwen, dan banyak murid baru telah menekan mereka. Kehilangan orang jangan kalah. Murid yang bertanggung jawab atas perjudian tertegun dan melihat ke arah kerumunan. Saya tidak tahu apa yang telah membuat para murid baru ini menjadi gila, dan mereka didesak terhadap Ye Xiwen, yang tidak memiliki peluang untuk menang. Tidakkah mereka tahu bahwa ini akan menjadi tidak berdarah? Meskipun tergoda untuk menonton 10 kekalahan, tetapi selama ada peluang untuk menang, akankah mereka mampu merugi 10? Topi konyol ini, murid itu diam-diam mencibir, tetapi wajahnya ingin mengambil alih batu roh yang ditekan semua orang, dan satu demi satu mendaftar, ia masih ingin topi-topi kecil ini menjadi sedikit lebih baik, meskipun ada banyak orang dalam kesulitan ini. Tekanan judi ada pada tubuh Ye Xiwen, tetapi kebanyakan orang tidak bodoh, atau mereka ditekan ke tubuh Mo Han, sehingga mereka hampir tidak dapat menghasilkan uang. Tentu saja, semakin banyak orang bodoh, semakin baik. Siapa lagi yang mau bertaruh? Duel akan segera dimulai. Teriak murid itu. Aku menekan 5.000 dan membeli Ye Xiwen untuk menang. Sosok kurus dan Cian muncul di pintu. Tanda pisah. Bab 114. Aku menekan 5.000 dan membeli Ye Xiwen untuk menang. Sosok kurus dan Cian muncul di pintu. Ye Feng dan yang lainnya berbalik dan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bahagia di wajahnya. Adik kecil, kamu saudaraku, kamu si Qiong. Banyak murid baru menjerit. Dia adalah Ye Xiwen, terlalu berani, dan Hei, dan Mo Han berdebat. Tidak, meskipun Mo Han bukan murid top, Ye Xiwen hanyalah murid baru. Yaitu, biarkan pendatang baru ini kelihatan bagus. Mereka ingin sejajar dengan kita, dan masih punya waktu bertahun-tahun. Beberapa murid tua berkata dengan masam, di tempat manapun, ada orang jenius yang memiliki sifat biasa-biasa saja, orang jenius berbicara dengan kekuatan, dan orang biasa-biasa saja berbicara dengan kualifikasi. Untuk kata-kata ini, semua orang mengabaikannya. Ye Xiwen tidak peduli sama sekali, kualifikasi memang bagian dari itu, tetapi dunia, kekuatannya adalah yang tertinggi. Selama ada kekuatan yang cukup, apa kualifikasinya? Siapa peduli? Aku menekan 5.000 keping Zongpin Lingxi, bertaruh aku bisa menang.
Ye Xiwen berkata kepada murid yang membuka perjudian. Setelah sekilas murid itu, dia sangat tenang dan diterima. Meskipun jumlah ini juga merupakan angka yang menakutkan baginya, bahkan murid 5 pintu bawaan rata-rata tidak bisa mendapatkannya. Nomor ini, hanya murid unggulan yang terdaftar sebagai murid teratas yang mungkin bisa mendapatkannya, tetapi bahkan jika mereka tidak bisa dikeluarkan seperti Ye Xiwen. Setelah mereka kalah, itu benar-benar kebangkrutan. Namun, jika Anda menang, Anda dapat dengan mudah naik 10 kali, dan itu benar-benar sebanding dengan kekayaan banyak murid inti. Setelah registrasi, Ye Xiwen berbalik secara langsung. Dia tidak takut jika dia akhirnya menang, orang yang membuka permainan tidak akan kehilangan itu. Jika mereka bisa membuka pasar, mereka tidak akan menjadi orang biasa. Kebanyakan dari mereka bergantung pada satu atau banyak murid sejati. Ini adalah penjualan jangka panjang, tidak terlalu tidak bijaksana. Meskipun 50.000 batu roh Cina adalah astronomi, itu hanya untuk murid-murid dalam, bahkan di antara murid inti, ada banyak yang bisa mendapatkannya. Bagi murid yang sejati, tidak terlalu banyak. Adik kecil, apa kamu yakin hari ini? Tanya Ye Feng. Tenangkan dirimu. Ye Xiwen tersenyum. Aku akan terkena flu ini untuk sementara waktu hari ini. Tanda pisah 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 tanda pisah. Kehidupan dan kematian di sekitarnya sudah penuh dengan banyak murid. Ini adalah lautan manusia. Tidak hanya murid dalam yang datang banyak, tetapi bahkan murid inti telah datang. Waktu adalah 1 menit dan 1 detik dekat dengan waktu pertempuran aslinya. Banyak murid di sekitar sudah mulai mengering, terutama bantuan Volde, terutama ini. Tolong Tuhan, bunuh bajingan yang tidak tahu ketinggian. Biarkan para pendatang baru itu tahu bahwa kita luar biasa. Volde membantu murid-muridnya untuk tertawa, dan murid-murid Qian Yuge di sisi lain melotot dan marah. Di sisi berlawanan dari platform, 2 sosok berdiri dengan ringan di atas. Jika Ye Xiwen juga ada, salah satu dari mereka akan menjadi orang yang sebelumnya lega baginya. Dan di sisinya, seorang pria muda yang mengenakan jubah hitam, terlihat cantik, samar-samar menatap bagian bawah cincin. Kakak laki-laki, bahwa Ye Xiwen tidak akan berani datang, itu sudah dimulai, dan belum melihat sosok itu. Kata pemuda berjubah hitam Junmei. Tidak, Jing Yanan menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun saya hanya pernah melihatnya sekali, tetapi pada akhirnya itu adalah sosok guru dan saudari Cina yang baik. Ia sangat bersemangat. Ia adalah orang yang lebih suka berdiri dan mati daripada hidup. Sangat mustahil untuk berani tampil. Petik 2. Hei, di antara murid-murid dalam, ada orang-orang yang bisa mendapatkan penilaian Jing Qiong. Pemuda Junmei berjubah hitam mengalami beberapa kecelakaan. Saya pikir Jing Yanan hanya keluar untuk menengahi wajah Hua Menghan. Evaluasi Jing Yanan tentang Ye Xiwen sangat tinggi. Jing Yanan tersenyum ringan, jangan semua mengatakan betapa hebatnya murid ini. Jenius, hei, ada berapa jenius dalam 1 yuan? Aku tidak punya jenius untuk duduk di kota, tapi aku bisa tumbuh dan tidak mati. Pemuda jubah hitam menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan mereka yang datang dari sekte pada saat klasifikasi, hampir semua dari mereka disebut jenius ketika mereka dibagi. Mereka semua adalah orang-orang terkenal, tetapi setelah memasuki sekte umum, mereka menghadapi jenius dari seluruh negara. Nama talenta itu sangat konyol. Jenius, itu tidak cukup untuk memiliki bakat, tetapi Anda harus memiliki keberuntungan untuk tumbuh untuk semua orang. Setiap orang hanya akan mengingat kemuliaan hidup, yang mengingat berapa banyak tulang putih di jalan menuju kesuksesan. Mohan bukan hari pertama sesi yang disebut itu. Itu masalahnya, aku akan membiarkan dia menjadi wakil pembantu. Pria muda berjubah hitam mengatakan bahwa dia sedang bersandar pada pilar batu di sebelahnya. Pria muda tampan jubah hitam ini luar biasa untuk membantu Tuhan, Qin Mushe. Ini agak menarik. Yang pertama adalah jenius pertama tahun ini,
dan yang lainnya adalah hari pertama dari 2 sebelumnya. Kata Jing Yanan dengan sedikit senyum. Apa yang menarik tentang ini, dalam beberapa tahun, siapa yang menang dan siapa yang tidak baik, tapi sekarang, hasilnya telah diperbaiki. Kata Qin Mushe samar-samar. Sulit untuk mengatakan, aku tahu bahwa beberapa murid dari sesi ini telah diberikan kelahiran Xuan Jin dan Jing Yan berkata di sudut mulutnya. Seng Xuan Jin dan Qin Mushe tiba-tiba tertegun, Jindan ini dia pasti tahu, efeknya ajaib, bahkan total sekte juga hanya para murid elit bisa mendapatkan sesuatu, tapi dia tidak berpikir sebelumnya. Itu karena itu hanya efektif untuk penjajah bawaan-bawaan, dan dia telah melewati bawaan-bawaan untuk waktu yang lama. Tapi apakah mereka mau? Ini Seng Xuan Jin dan Qin Mushe agak serius. Jika mereka benar-benar ingin mengambil kelahiran Xuan Jin dan ke Ye Xiwen, maka masih ada beberapa makna, benar-benar beberapa karakter. Petik 2. Qin Mushe tidak mengatakan apa-apa. Jika ada beberapa orang yang memiliki kekuatan besar, saya akan menggunakan kesempatan ini untuk memahami dendam dengan pendatang baru ini. Jika mereka sama sekali tidak dapat membantu tembok, maka pembubaran akan dibubarkan. Inilah sebabnya dia akan menerima akar penyebab mediasi Jing Yanan. Upaya antara pembicaraan, Folde untuk membantu wakil, protagonis lain dari pertempuran ini, Mo Han akhirnya muncul. Tanda pisah. Bab 115. Bahwa Mo Han adalah seorang prajurit dengan tubuh yang kuat dan penampilan yang dingin. Kamu Xiwen, kenapa kamu tidak muncul? Mo Han berkata, dengan dingin bertanya. Tidak akan takut. Ada sekelompok pembantu di bagian bawah yang tertawa dan berkata, hahaha. Folde membantu orang banyak tertawa. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Suara yang jelas pingsan dari kerumunan. Di antara kerumunan, Ye Xiwen dan yang lainnya keluar di antara kerumunan, dan Ye Xiwen menatap Mo Han dengan tatapan kusam. Kamu akhirnya telah tiba, yah, jangan biarkan aku jatuh. Mo dingin berkata dengan dingin. Mo Han tidak mendukung yang besar, tubuh Ye Xiwen samar-samar memancarkan perasaan yang membuatnya agak gelisah, cukup kuat. Saat Ye Xiwen turun, suasana adegan langsung tersulut. Tolong Tuhan, jaga bocah bau arogan ini yang tidak tahu ketinggian. Tolong Tuhan, para murid Voldete berteriak. Mo Han tidak banyak bicara. Ketika Ye Xiwen tidak berdiri teguh, dia memulainya dalam sekejap. Sosoknya seperti panah dari tali, dan dia bergerak ke arah Ye Xiwen. Ye Xiwen tidak mau menunjukkan kelemahan, kakinya menginjak, sosoknya terbang, dan dia membanting. Di tengah-tengah cincin, dua orang melesat melalui petir. Pada akhirnya, mereka seperti dua meteor. Mereka menabrak lapangan dan membanting bersama. Seiring waktu, kedua pahlawan tiba-tiba pecah. Dalam kekuatan yang kuat ini, bahkan yang keras. Lantai itu retak dan retak. Hei, hei. Dalam suara rendah, kedua tokoh mundur, kali ini, sebenarnya menang-menang. Keduanya penuh kejutan, terutama Mo Han, tetapi bahkan lebih ngeri. Aku tidak menyangka Ye Xiwen tidak memiliki tanda-tanda kesulitan dalam pertarungan ini. Cukup mudah untuk menerima pukulan. Ye Xiwen juga tidak berharap bahwa kekuatan Mo Han jelas lebih kuat dari yang dibayangkan. Mo Han mengeluarkan senapan hitam dari kekosongan, dan ujung pistol bersinar dengan kedinginan. Itu seperti ular beracun yang keluar dari lubang. Itu diarahkan pada Ye Xiwen. Pada akhirnya, Ye Xiwen penuh dengan tembakan. Ye Xiwen juga mengeluarkan pisau panjang dan menarik pisau berat dan menyapanya. Hei, besi emas yang renyah terdengar dengan percikan dari tabrakan di antara keduanya. Pisau panjang Ye Xiwen dan senjata panjang Mo Han sangat berhadapan, dan mata telanjang meledak ke udara, langsung mengenai kedua sosok itu. Di atas, keduanya pensiun beberapa langkah. Kekuatanmu bagus, tapi sekarang kau terlalu lembut. Ujung pistol Mo Han yang bergetar sedikit bergetar, seolah ular akan menggigit setiap saat. Air di sekte total sangat dalam, ini bukan saatnya pendatang baru sepertimu bisa berkumpul. Ayo bicara omong kosong,
bahkan jika kolam itu dalam, aku harus melihatnya. Ye Siwen berkata dengan lemah. Jika ini masalahnya, maka tidak mengherankan kalau aku. Mo Han berteriak, kekuatan puncak kerajaan 5 kali lipat bawaan sepenuhnya terungkap, suasana yang sengit, dan seluruh tempat itu sepenuhnya terbungkus dalam sekejap. Ye Siwen juga tidak mau kalah, dan kekuatan yang sama dan bahkan sedikit nafas pun keluar seketika. Di bulan ini, Ye Siwen tentu tidak bisa melakukan apa-apa. Setelah mengalahkan Xuan Jindan, ranah Ye Siwen menerobos ke triple-triple bawaan dalam waktu singkat, dan naluri seluruh tubuh sudah mencapai 10%. Konversi lengkap dari 10 menjadi naluri bawaan telah membuat kekuatan tempur Ye Siwen meningkat. Tian Xianbu akhirnya menguasai Dacheng dalam konsolidasi periode 1 bulan ini. Langkah terakhir, bulan dingin, akhirnya menjadi Ye Siwen sampai ke Dacheng. Ye Siwen menekan bagian bawah kotak ke ujung sekolah, sebagai Dragon Palm terakhir yang menyedot jenis pertama Qianlong, dan juga dari Xiao Cheng asli ke Dacheng. Dengan kata lain, dalam seni bela diri yang dikuasai oleh Ye Siwen, hanya lapisan kedua, tubuh berat, yang hanya dilatih di bidang Xiao Cheng, dan semua disiplin ilmu lainnya telah menguasai bidang Dacheng. Dengan ranah kedua, hegemoni, dari alam Xiao Cheng, kekuatan Ye Siwen saat ini telah secara langsung menembus kekuatan 99 naga yang dapat dicapai oleh puncak 5 kali lipat bawaan, yang secara langsung mencapai kekuatan 100 naga. Ini hanya dicapai oleh empu kesempurnaan kecil bawaan. Namun, Ye Siwen mencapai ini dengan keajaiban, heavy body. Kesempurnaan kecil bawaan adalah bidang di atas puncak 5 kali lipat bawaan. Ketika seorang pejuang mengubah semua ki yang diperoleh dalam tubuhnya menjadi ki bawaan, itu adalah puncak bawaan 5, dan beberapa orang dapat lebih lanjut, ki bawaan dalam tubuh seperti lengan, dan kekuatan daging adalah kekuatan dari 99 naga dari puncak 5 kali lipat bawaan. Dalam satu gerakan, ia menerobos kekuatan 100 naga. Melihat bahwa hanya ada satu kekuatan naga lagi, tetapi kekuatan kedua belah pihak akan sangat berubah. Dibandingkan dengan puncak 5 kali lipat bawaan, itu jauh lebih kuat, dan kekuatan tempur Ye Siwen saat ini sangat kuat, dan dia berada di puncak negara, dan dapat sepenuhnya bersaing dengan para master kesempurnaan kecil bawaan tanpa jatuh. Di lapangan, cahaya pisau dan senjata membengkak. Setelah beberapa saat, kedua adegan itu menyala pada saat yang sama. Akhirnya, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, mereka bergegas keluar, dan dalam sekejap, mereka bertemu di lapangan. Boom! Dua cahaya dan bayang-bayang bertabrakan, dan gelombang udara yang mengerikan berhembus dari ujung kedua senjata itu, seperti bunga lotus yang mekar, langsung terbuka, dan gelombang kekacauan menyapu. Peng! Salah satu sosok melangkah mundur beberapa langkah. Pada platform kehidupan dan kematian, menginjak jejak kaki yang dalam, permukaan batu itu retak. Udara dan ombak menghilang, dan semua orang melihat sosok mundur terus-menerus, yang akan menjadi Mo Han. Semua orang berseru, bagaimana ini bisa, di bawah tabrakan yang kejam, itu akan menjadi Mo Han, bukan Ye Siwen. Di atas tribun, tatapan Qin Mushe menatap Ye Siwen, wajahnya penuh kengerian, bergumam, bagaimana ini bisa terjadi. Jing Yanan di samping juga sangat terkejut, meskipun dia hanya bersumpah untuk mengatakan bahwa Ye Siwen tidak di kolam renang, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa Ye Siwen benar-benar bisa menang, dia benar-benar melakukannya. Di bawah ring, para murid Qian Yuge dan Voldete juga luar biasa, tetapi para murid Qianguj memiliki kejutan yang tak terkendali dalam kejutan yang luar biasa, meskipun mereka tidak tahu bagaimana Ye Siwen tiba-tiba berubah. Sangat kuat, tetapi tidak ada keraguan bahwa faksi mereka menyimpan harapan.